أشهد أن محمدًا رسول اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Muntahal Iradat karya Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali rahimahullah, dan juga beberapa faedah dari syarah terhadap kitab ini oleh Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah di kitab An-Nikah. Masalah masih di pembahasan berkaitan dengan sesiapa yang boleh melihat atau nazar dalam arti lebih umum, yaitu melihat ke sebagian aurat bagi sebagian orang. Taib, kita mulai dari kalimat Al-Futuhi rahimahullah, wa mumayyizun la syahwata lahu ma'a imra'atin kamra'ah. Wa mumayyizun la syahwata lahu ma'a imra'atin kamra'ah. Mumayyiz adalah, jadi anak yang mumayyiz yang tidak memiliki syahwat, itu hukumnya untuk melihat ke perempuan seperti perempuan melihat ke perempuan lainnya. Mumayyiz, anak mumayyiz yang tiada syahwat, tidak syahwat kepada perempuan, itu hukumnya sama seperti perempuan kepada perempuan lainnya. Apa itu anak mumayyiz? Anak mumayyiz adalah anak kecil, di sini anak laki-laki mumayyiz, anak kecil yang belum baligh dan dia bisa membedakan baik atau buruk, perintah atau larangan. Jadi akalnya mulai terbentuk dengan baik, maka ini mumayyiz. Tapi dia belum baligh. Maka ini mumayyiz. Ada ulama, kebanyakan ulama memparameterkan mumayyiz itu usia 7 tahun ke atas. Namun yang lebih sahih adalah usia tamyiz itu relatif antara anak dengan lainnya. Karena barangkali ada anak usia 5 tahun dia mumayyiz, ya bisa bercakap dengan baik, faham apapun yang dibicarakan padanya, itu mumayyiz. Bahkan ada sebaliknya, anak usia 8 tahun atau 9 tahun belum mumayyiz, ya karena mungkin kurang penangkapan dan pencernaan kalimatnya, ya. Maka anak mumayyiz la syahwata lahu ma'a imra'atin kamra'atin. Mumayyiz, anak mumayyiz yang tidak memiliki syahwat bersama perempuan, maka itu hukumnya sama antara perempuan ke perempuan lainnya. Nah, di sini berarti ada tafriq dan pembedaan antara baligh dan selain baligh. Kalau laki-laki belum baligh, maka dilihat dia mumayyiz atau belum mumayyiz. Oh, ternyata dia mumayyiz. Kalau dia laki-laki, anak laki-laki ini mumayyiz, dia punya syahwat enggak sama perempuan atau tidak punya syahwat? Ya. Kalau misalnya anak mumayyiz ini tidak punya syahwat terhadap perempuan, enggak ada fikiran terhadap perempuan, maka hukumnya seperti perempuan ke perempuan lainnya, yaitu melihat ke rambut perempuan, melihat, dan itu enggak masalah karena dia belum baligh walaupun sudah mumayyiz, sebabnya tidak memiliki syahwat terhadap perempuan.
Kalau misalnya dia mumayyiz namun memiliki syahwat terhadap perempuan, dan ini sekarang banyak karena tontonan, maka dikatakan wa dzus syahwati ma'aha wa bintu tis'in ma'a rajulin kamahramin. Anak kecil laki-laki mumayyiz yang memiliki syahwat terhadap perempuan itu hukumnya seperti hukum mahram. Begitu juga dengan anak putri berusia 9 tahun terhadap pria, maka itu hukumnya hukum mahram. Ya, di sini laki-laki kecil mumayyiz dan dia punya ketertarikan terhadap perempuan. Maka ini hukumnya hukum mahram terhadap perempuan. Hukumnya hukum mahram terhadap perempuan. Karena apa? Karena memiliki syahwat, itu illatnya. Ya, walaupun dia belum baligh memiliki syahwat mumayyiz, maka tidak boleh berkhulwat terhadap perempuan dan tidak melihat ke aurat perempuan. Nah, di sini katakan wa bintu tis'in ma'a rajulin. Kasusnya sekarang bintu tis', yaitu anak putri usia 9 tahun. Bagaimana dia dengan laki-laki? Maka ini dihukumi dalam mazhab kamahramin, seperti mahram. Artinya haram untuk saling melihat begitu saja. Kamahramin. Afwan, kamahramin. Haram untuk nikahi, haram untuk dinikahi. Dan juga di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa biqimarin. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya perempuan haid kecuali dengan khimar. Ya. Kecuali khimar, yaitu dengan jilbab. Bedakan antara khimar dengan niqab. Khimar itu jilbab tanpa cadar. Ya, niqab cadar. Perempuan tidak boleh sholat dengan cadar. Ya, karena itu menutup muka, enggak boleh. Maka dibuka cadarnya. Apapun dengan khimar, maka itu harus. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan sholat al-haid, sholatnya perempuan yang haid kecuali dengan khimar. Berarti perempuan yang sudah haid, maka dia wajib menutup kepalanya ketika sholat. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang belum haid itu sah hukumnya kalau dia sholat terbuka auratnya, yaitu kepalanya. Dan pemahaman terhadap kalimat wa dzus syahwati ma'aha wa bintu tis'in ma'a rajulin kamahramin, ini wallahu alam lebih tepatnya kita pahami bahwasanya anak kecil yang mumayyiz, yang ada memiliki syahwat terhadap perempuan, itu tetap terhadap perempuan tetap seperti mahram. Ya, tetap seperti mahram. Sehingga kita ralat perkataan yang tadi bukan karena syahwatnya. Menantikan di sini ketika anak kecil laki-laki belum baligh, dia mumayyiz dan memiliki syahwat, maka kalau dia dengan perempuan itu seperti dengan mahram. Seperti dengan mahram, itu yang sahih. Seperti dengan mahram, artinya anak laki-laki usia 9 tahun, 8 tahun ini yang sudah bisa membedakan tapi belum baligh dan dia mempunyai syahwat, dia boleh melihat ke perempuan. Boleh melihat ke perempuan seperti mahram melihat ke mahram. Tapi kalau misalnya mahram itu kan berarti antara perempuan ke perempuan lainnya dengan antara seorang laki-laki ke mahramnya tentu ada perbedaan ya di sini ya. Ya. Mana yang lebih longgar antara perempuan ke perempuan lainnya? Lebih longgar.
Ya, sesama perempuan. Nah, hukumnya antara perempuan dengan perempuan lainnya itu seperti anak kecil mumayyiz, enggak punya syahwat. Maka melihat ke dada, ya, dan semisalnya, maka ini dalam mazhab diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan di sini bukan sesuatu haram, karena ini belum baligh dan tidak punya syahwat. Nah, adapun kalau misalnya udah baligh dan punya syahwat, maka seperti mahram ke mahram lainnya, yaitu laki-laki melihat ke mahramnya, ke keluarganya, seperti itu hukumnya, yaitu melihat apa? Melihat ke aurat yang zahir saja, seperti rambut, leher, ya telapak, lengan, ya lengan, kaki, betis, maka itu boleh. Ini bedakan. Perempuan ke perempuan itu lebih longgar. Laki-laki ke perempuan mahramnya itu boleh melihat yang zahir umum saja, seperti wajah, rambut, leher, lengan, betis, kaki. Dan itu dzu asy-syahwati ma'amra'ah, yaitu mumayyiz yang memiliki syahwat. Begitu juga bintu tis'in ma'a rajulin, anak perempuan usia 9 tahun dengan pria. Rajul itu pria, bukan anak kecil, pria. Anak kecil, anak putri usia 9 tahun dengan pria, itu seperti mahram. Artinya boleh saling ngelihat, tapi untuk hal-hal yang zahir saja dari aurat. Ya, maka dikatakan untuk anak putri yang usia 9 tahun dan belum baligh, fayakunu hukmuha ma'a rijali kadzawatil maharim, maka hukumnya si putri ini bersama dengan laki-laki umum itu seperti mahram, sekarang bagaimana kalau misalnya ABG? ABG ini istilah yang anak baru gede, ya, yang mana itu antara sudah baligh atau belum. Ada yang ABG sudah baligh atau belum baligh. Kalau ABG belum baligh berarti masuk ke dalam mumayyiz ini. Apakah ABG ini punya syahwat terhadap perempuan atau tidak? Ya, punya syahwat terhadap perempuan atau tidak? Kalau ABG belum baligh ini punya syahwat terhadap perempuan, maka dia seperti mahram terhadap perempuan, artinya boleh melihat yang zahir karena belum baligh. Tapi kalau misal ABG ini enggak punya syahwat, maka seperti perempuan ke perempuan yang lebih bebas untuk melihat. Hanya saja ini kaidah atau ini dhabit fikih dalam mazhab. Realitanya itu tentu sebaiknya lebih dipersempit lagi, karena zaman sekarang beda dengan zaman penulisan beliau dan juga ulama-ulama mazhab lampau lebih lalu, ya. Karena anak yang belum baligh hatta dia belum baligh dan dia punya syahwat, itu sekarang banyak kejadian, ya. Jadi ini ijtihad ini betul, dhabit ini betul, tetapi ketika perkara itu khatir, lebih berbahaya, maka dipersempit, ya. Kemudian kata Ibnu Najjar Al-Futuhi rahimahullah, wa khuntha muskilun fi nadharin ilaihi kamra'atin. Wa khuntha muskil fi nadhari rajulin ilaihi. Khuntha muskil. Ya, khuntha muskil. Gimana khuntha muskil? Khuntha beda dengan mukhannas. Ada istilah namanya khuntha. Khuntha itu adalah seorang yang imma dia memiliki dua kemaluan atau dia tidak memiliki sama sekali kemaluan, itu khuntha. Adapun mukhannas, maka orang
yang memiliki kemaluan perempuan namun berlagak memiliki kemaluan laki-laki namun berlagak seperti perempuan. Jadi ada istilah khuntha, ada istilah mukhannas. Khuntha itu orang yang memiliki dua kemaluan atau yang tidak memiliki kemaluan sama sekali. Maksudnya dua kemaluan, memiliki zakar dan memiliki vagina, atau tidak punya sama sekali dan tempat kencingnya itu ada mabal, yaitu tempat kencing tersendiri yang bukan kemaluan laki-laki, bukan kemaluan perempuan. Ini khuntha. Kemudian ada mukhannas. Mukhannas ini adalah orang yang jelas-jelas dia laki-laki, namun dia bersikap seperti perempuan atau melakukan operasi sehingga tersifati dengan perempuan, tapi ini mukhannas, laki-laki aslinya. Ini mal'un, terkutuk. Kita ke khuntha. Kalau khuntha itu khilqi, yaitu dia sifatnya asli, original, memang memiliki perbedaan atau kelebihan, ya, kelebihan kemaluan dan sepasang kemaluannya di tubuhnya. Khuntha ada dua macam, khuntha muskil dan khuntha ghairu muskil. Khuntha muskil, khuntha bermasalah, artinya belum dipastikan dia lebih condong laki-laki atau perempuan dari segi fikih. Adapun khuntha ghairu muskil itu khuntha yang jelas dia itu lebih condong ke laki atau perempuan. Ya, kalau misalnya khuntha muskil, misal dia punya dua kemaluan, ada dua kemungkinan, dia punya dua kemaluan, namun tidak dipastikan mana yang lebih dominan, kemaluan laki-laki atau perempuan. Sebenarnya kalau misalnya belum baligh itu dilihat dari mabal, dari mana bagian yang dia kencing darinya. Kalau dia kencing dari zakar, maka dia laki-laki. Kalau dia kencing dari kemaluan dari vagina, maka dia perempuan. Tetapi kalau misalnya khuntha muskil ini dia di dua tempat ini kencing, maka ini muskil. Ini laki atau perempuan gitu. Ya, atau dia tidak mempunyai kemaluan sama sekali, laki atau perempuan, muskil. Nah, khuntha muskil ini ketika memang para ahli fikih mereka belum bisa memvonis ini laki atau perempuan, ya, karena masalah kemaluannya ini double, maka khuntha muskilun fi nadhari rajulin ilaihi kamra'atin. Maka khuntha muskil, kalau misalnya laki-laki melihat ke khuntha muskil ini, untuk melihatnya itu seperti apa? Seperti laki-laki melihat perempuan. Seperti laki-laki melihat perempuan. Misal di wahana ini, misal ada seorang kita punya tetangga, dia tidak memiliki kemaluan laki atau perempuan. Kalau dia kencing dari salah satu lubang yang Allah Ta'ala ciptakan di tubuhnya, dan itu bukan kemaluan. Atau mungkin dia dioperasi untuk mendapatkan lubang untuk saluran kencingnya. Maka enggak ketahuan laki perempuan. Memang di akte mungkin disebut laki-laki atau disebut perempuan, di akte hanyalah akte untuk memudahkan ke depannya. Ya. Dan di KTP pun ya laki-laki gitu misalnya, tanpa vonis hakim atau tanpa vonis fuqaha ahli fikih, bukan, tetapi untuk dimudahkan saja oleh keluarga supaya dapat akses kependudukan, dah gitu aja. Tapi secara zahir ini enggak ketahuan laki atau perempuan gitu loh. Belum baligh memang atau bagaimana, atau mungkin sudah baligh namun baligh dari segi mana enggak ketahuan juga sebenarnya. Ya, al-muhim ini khuntha muskil bermasalah, dan para ulama, para fuqaha pun untuk orang seperti ini mereka juga banyak perbincangan, ini sebenarnya laki atau perempuan, atau kapan kita akan vonis laki atau perempuannya, atau dari mana sisi apa kita akan vonis anak ini. Maka dikatakan
laki-laki melihat ke khuntha muskil itu ibarat laki-laki melihat ke perempuan ajnabiyah, yaitu haram melihat auratnya. Ya, seperti taghliban li janibil hadhar. Ya, lebih dominan untuk kita berhati-hati sehingga kita ambil hukum larangan. Maka orang yang memiliki dua kemaluan dan belum ketahuan dia itu laki atau perempuan, maka dihukumi oleh laki-laki seperti perempuan, khalas. Dari segi apa? Dari segi nazar dan semisalnya, dari segi melihat dan semisalnya. Ya, begitu.